Apa? Hei. Kok bisa? Mulai panik nih. Pejalan ke. Tuh. Wih. Wih. Iya memang betul itu. Memang kayak gitu dia loncatnya. Entitas yang Inilah rekaman terakhir mangsa terlihat di dalam CCTV. Ke bawah dia, turun. Sewaktu menuruni tangga, mangsa kelihatan tidak keluar dari pintu yang sepatutnya di bagian bawah. Hilang dia di tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Doriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kak Devi yang cantik cerita. Oke. Indoreact TV. Oke, hari ini kita bakal lihat video-video hantu lagi dari Malaysia ya. Oke, siap. Kemarin kita sempat lihat penyiar radio kan ya, Iya. yang viral itu ya. Ternyata itu betul-betul ya. Iya, itu ternyata betulan. Dan emang kalau dengerin sendiri itu bikin merinding sih. Iya. Ya nggak sih? Ya. Kalau aku sih ya, aku soalnya Enggak, maksudku di komentar netizen bilang itu betulan. betulan. Betul itu, bukan dibuat-buat, bukan. Ada kecelakaan katanya. Oke, kita bakal lihat lagi video-video hantu lagi di Malaysia ini, kayaknya lebih terfokus pada CCTV ya. Ya, karena itu kan tangkapan layar yang tidak terduga. Iya sih. Oke, langsung aja kita lihat. Mendapat berita yang kejadian berlaku di klinik baru di Perlis. Oke. Saya tutup ini balik nah. Assalamualaikum. Coba Ulang guys. Kita fokus di bacaannya dulu. Aduh. ya tengok sikit. Mendapat berita yang kejadian. Oke. Security mendapati TV di ruang tunggu terbuka. Oh, TV. Assalamualaikum. Bila diperiksa alangkah terkejut, ada satu makhluk yang dipercayai Kak Ponti. Ini nih. Ininya ke hidup sendiri TV-nya. Coba ya tengok sikit. Sedang Elo healing. Oh, tengok video apa-apa saya minta tolong tu. Berani betul ya security-nya ya. Nah. Pandai dah. Udah terbiasa kayaknya dia Tolong kau tengok tu. jaga di situ. Apa-apa saya tutup balik TV nah. Saya tutup balik. Nah. Tembus gitu ya. Iya ya. Tembus gitu badannya. Bukan tembus sih, transparan, agak transparan kan. Ini kepalanya nih yang hitam nih. Iya. Putih nih. Dia nonton TV-nya terbuka sendiri. Keren ya. Dia mau nonton TV. Orang lama, jin jangan dicari. Kalau jumpa layan, orang newbie cari jin, jumpa cabut. Ya emang kayak gitu kan, sekarang banyak pemburu-pemburu hantu itu. Pak Ci ini level solo ambush steady je. Oke, mantap. Memang kalau security kayak gitu kan biasanya sudah biasa ya Iya, jadi bertemu yang kayak gitu. dia terbiasa melihat, jadi santuy. Kayak melihat orang aja. Iya, tapi menurut kamu betul nggak ini? Kayaknya betul ya. Nggak ngerti ya. Tapi sih kayaknya benar sih. Benerin, soalnya agak transparan gitu. Kalau pakai kain juga pasti kelihatan tebal banget kan. Dan kayaknya emang kayak di tempat-tempat kayak gitu kan spontan dia Iya. kan. Klinik lagi nih. Video CCTV sebuah kedai merekam satu entiti. Semuanya nampak normal, CCTV ini. sehinggalah ia berpaling ke belakang. Kenapa suaranya? Kenapa emang dengan mukanya? Biasa aja. Apa yang biasa? Matanya bercahaya ininya. Kan kalau di kamera itu kan bercahaya bukannya matanya. Iya betul.
Cuman ininya tuh, tapi kayaknya bukan hantu ya. Kayak bukan deh. Mungkin dia lagi bermake up hantu. Di mana ini kejadiannya? Nggak ada tulisannya di mana ini. Ulang sekali lagi kita lihat ya. Video CCTV sebuah kedai merekam satu entiti. Semuanya nampak normal. Sehinggalah dia Kayak di lalu dapur kebakar. gitu ya. Maksudnya dari paha dari itu juga dia ada lekukannya. Kayak manusia. Kayaknya terlalu kayak manusia ya. Iya, dari lekukan pahanya aja terlihat tuh. Posisi Ya, ya. pahanya di mana kan? Ya mungkin itu bukan hantu guys. Gimana menurut kalian guys? Itu hantu bukan guys? Mungkin dia kerasukan kali ya. Tapi kok bisa pas ya mukanya ya? Tapi kalau mata tuh memang bercahaya kalau lihat dari infrared atau CCTV gitu. Iya. Rekaman CCTV di KLCC Kuala Lumpur, Malaysia. Lihat betul atau tidak? Lihat, kita lihat. Apa? Di sini Ada apa? ada cahaya tadi. Cahaya. Kenapa dengan cahaya? Ya dibuka pintu kok. Lift itu. Oh, masuk lift. Ini masuk lift. Ini kamera lift ini. Tangga yang tadi masuk lewat sini dia. Tampak normal. Apa? Hei, Kok bisa? tiba-tiba keluar ya. Kita ulang sedikit guys. Pas dia itu. Tuh. Bukan edit ini asli nih CCTV nih. Nggak mungkin dia edit ya, kayaknya. Tapi terlalu jelas banget kayaknya kalau emang iya. Tuh. Keluar nenek-nenek. Tapi kok dia kayak jalan gitu ya? Iya. Emang ada hantu jalan kayak gitu ya? KLCC memang seram lah. Lagi-lagi tingkat 14 ke 4 atau 18 entah. Tapi ada satu level tingkat tuh memang banyak gila gangguan. Oh, berarti emang betul. Udah tahu masa mula-mula KLCC naik dulu terlibat kerja pecah tanah. Asal-usul kawasan KLCC itu kan sebagian kawasan kubur. Oh, sebagian kok itu kubur dia. Sebelum dua orang masuk lift, nampak macam ada sesuatu nak keluar tapi masuk balik. Lepas itu baru dua orang tuh masuk. AI katanya. Tapi Nyata kayaknya juga ya. tapi ini rekaman lama loh ini. Rekaman CCTV lama tahun 2008 ini. Tapi maksudku dia tuh jelas gitu loh, si neneknya itu Iya, jelas. Jelas kelihatan banget ini. Hmm. Entahlah ya, tapi memang katanya aku LCC memang banyak gangguan ya. Gedung-gedung yang kayak gitu tuh pastilah ada penunggunya gitu kan ya. Ya. Gimana lah tahu menurut juga kalian ya. guys? Aku kurang paham soal KLCC. Mungkin kalian ada yang punya cerita lain ya. Silakan komentar ya guys ya. Apa nih? Kebaya merah. Female ghost di Teluk Bahang, Pulau Pinang, Malaysia. Kebaya merah itu. Kenapa orang berjalan kok? Ada lagi nih, jangan-jangan. Tuh ada lagi tuh. Tuh. Ngikutin dia. Udah mulai panik. Tuh. Mulai panik nih.
Tuh. Wih. Ini kamera dashcam ini. Jadi dia ngikutin gitu. Tapi menurut kamu betul nggak itu ya? Masa dia jalannya napak tanahnya? Iya, emang kelihatan. Oh iya sih, napak tanah tadi. Kayak napak tanah sih. Dan kayak orang gitu. Nih. Tapi kok bisa ya? Kalaupun dia edit, niat banget ya. Mungkin ada beberapa orang yang pakai kayak gitu, dibagi-bagi. Ngeprank maksud kamu? Niat banget ya ngeprank, tapi seram juga loh. Kalau beneran itu hantu kebaya merah ini. Keras ini hantunya, warna merah nih. Tiba-tiba di tengah jalan gitu, bikin bahaya. Tuh, Tuh dia jalan loh. jalan ya. Dan ada bayangnya. Iya. Dan ada bayangnya nih guys. Entahlah ya guys ya. Ini masih itu juga ini, masih dipertanyakan juga. Apa menurut kalian guys? Silahkan komen guys. Selalu dengar bunyi tuh, pengalaman polis terserempak dengan Pontianak buat netizen meremang. Emang suaranya gitu ya? Nggak tahu. Suara kuda. Iya, kalau malam-malam juga suara kayak gitu tuh. Terus satu lagi suara kayak anak ayam. Kayak itu, kayak bebek nggak sih? Ya, pokoknya kayak binatang kayak gitu Dia kan. di atas genteng biasanya. Satunya kayak anak ayam. Yang kayak anak ayam itu poci guys. Kalau ini Ponti ini ya mungkin kayak gitu. Kita lihat komennya dulu. Iya kayak bebek kayak gitu. Iya kayak angsa gitu loh. Pernah dengar dong? Dengar pernah. Iya, yang kayak gitu. Dulu banget. Ini memang bunyi dia yang asli, yang nggak asli mungkin ke orang dengar menangis atau ketawa. Tuh, udah umum sangat. Sama juga macam pocong, kalau ke orang nak tahu bunyi macam mana bunyi dia, macam kucing sedang mengerang atau tengah begaduh. Nah, iya, mirip kucing, mirip anak ayam. Berarti kalau ada kucing dia berantem itu Suaranya. malam-malam gimana? Ya kan kalau kucing betulannya nggak apa-apa. Yang itu tuh kalau nggak ada kucingnya tapi suara kucing kayak gitu. Kucing begaduh loh. Kayak gitu. Wah, emang seram ya suara yang kayak gitu tuh. Tapi ada juga yang ketawa. Cuman kan itu sudah Kalau aku ketawa. umum. Yang kayak gini perlu patut kita curigai suara-suara yang kayak gitu tadi. Orangnya ketawa-ketawa doang. Itu paling di rumah hantu. Kayaknya bukan rumah hantu ini. Ini di jalan. Tapi kok dia ketawa-ketawa ya? Mungkin dia kira itu orang ngeprank. Tuh. Nggak ngijek loh ini. Nggak ada bayangnya juga. Kayaknya asli deh ini. Dia ketawa-ketawa aja orang-orang itu. Iya. Iya, kita lihat di komen. Itu real anjir. Lo lihat kakinya rapi banget. Kok dia ketawa? Iya ya, mungkin dia kiranya. Mungkin dikiranya orang ngeprank, tapi ini terlalu rapi untuk orang ini. Iya kan? Kakinya juga kecil banget. Iya. Kayak asli banget ini guys. Inilah rekaman lompatan asli dari sosok pocong. Sekelompok remaja di Malaysia melakukan eksplorasi di sebuah perkebunan karet yang terisolasi pada malam hari. Kebun karet banyak Saat loh. menyusuri area gelap tersebut, kamera mereka menangkap sebuah pergerakan fisik yang menantang logika. Perhatikan apa yang muncul di antara pepohonan. Mana? Subhanallah. Oh itu tuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah.
Wih. Iya memang betul itu. Memang kayak gitu dia loncatnya. Entitas yang menyerupai pocong ini terekam melakukan lompatan dengan jarak dan kecepatan yang sulit Iya. dilakukan oleh manusia Asli tuh. tanpa bantuan alat khusus. Jika Ih, ini merinding. adalah sebuah rekayasa, Lah dia koordinasi kecil dan tuh, kerapihan iya, gerakannya bawahnya tuh. jadi Iya. sebuah tanda tanya besar. Menurut kalian, apakah ini murni kemampuan fisik subjek yang tertangkap kamera atau Nggak mungkin sesuatu itu, yang tidak berasal kalau- dari dunia ini? Iya tuh asli tuh kayak yang pocong tuh loncatnya memang kayak gitu pocong. Wih, aneh gitu. Loncatannya tuh nggak masuk di akal. Kayak boneka ngendul-ngendul gitu. Iya, asli tuh guys. Di pohon karet, di kebun karet, di ladang karet, di ladang sawit, banyak itu. Janganlah malam-malam kalian ke ladang sawit atau ke ladang karet guys kalau bukan mau panen ya. Kalau nggak rame-rame sendirian gitu. Wah, menyeramkan sekali. Tular semua video kononnya arwah menjengah ketika majelis tahlilnya. Salah satu kehebatan hantu tanpa kita sadar mampu downgradekan quality video kepada 3GP netizen. Iya memang betul ya kalau video-video kayak gini tuh nggak ada yang jelas gitu loh. Iya, kabur. Iya, ngeblur terus. Padahal kamera-kamera sudah bagus semua. Menurutmu gimana? Entah itu ya, aku juga nggak tahu. Aku Itu bingung. asli apa enggak itu. Kayak mirip mukanya manusia ya. Kayak boneka juga, bisa jadi boneka ditaruh di situ. Dakwaan gangguan ketuk-ketuk sekitar kawasan Parit Raja dan air hitam Batu Pahat jam 2 pagi. Oh iya ini. Iya, itu sempat viral loh. Iya itu tuh. di sini juga banyak tuh. Aku ada 2 kali cerita yang kayak gitu. Kejadian yang kayak gitu yang di Jogja, satu yang di mana lagi satu lupa aku. Dia ngetuk-ngetuk, pocong itu guys. Ngetuk-ngetuk pintu setiap malam. Di sini juga aku denger. Iya tah. Tapi sekarang nggak ada lagi kan? Nggak ada, udah hilang dengan sendirinya itu. Ngetuk-ngetuk dia memang. Itulah makanya aku nggak mau ditinggal sendirian di rumah. Bunyi ketukan pertama. Bunyi burung wak-wak terkejut agaknya, hewan pun tahu. Lihat, betul-betul ia kelibat. Nggak kelihatan. Lepas ini dia ketuk rumah sebelah pula pada menit 1:55. Buatkan. Oh ya. Ada suara burung tuh mencerminkan. Sampai sering ada bermak di atas rumah. Oh memang digoyangin. Iya. Pintunya di mana sih? Itu kamera yang itu loh, CCTV yang muter-muter tuh. Ya nggak sih? Iya. Pintunya di sebelah sini ya. Iya guys, memang banyak yang ketuk-ketuk kayak gitu tuh. Di sini juga ada. Kita lihat komen dulu deh. Dulu pernah populer satu Malaysia, tapi siang hari, kalau tak silap aku Sheila Rusli yang jadi host program ketuk-ketuk. Pernah kena dulu masa duduk rumah mak dekat yang Yongpeng. Mak kata jangan jenguk. Saya jenguk dekat tingkap. Memang pocong, pas tu saya demam 3 hari. Oh betul ke? Jangan dilihat katanya. Jangan jenguk tuh jangan ditengok maksudnya. Ya aku nggak mau buka juga lah tengah malam kayak gitu. Metro driving pucong, sebelum case Mani dah ada case yang sama hilang juga. Dia dalam office lari turun tangga terus hilang. Kisah seram benar, misteri kehilangan Sam, mangsa pertama yang hilang gaib ke alam lain. Hah? Yang berlaku di sekolah pemandu di Puchong, Selangor di Malaysia. Man, case kedua yang hilang di bangunan yang sama. Kehilangan mereka kekal misteri hingga hari ini. Oh. Waduh nih copyright sini kita kecilin ya. Lokasi kejadian pusat latihan.
Inilah Sam, mangsa yang hilang secara misteri di dalam bangunan ini. Ini nih orangnya. Jam 1 pagi. Apa juga dia di situ? Mangsa merupakan pekerja di pusat pemandu. Mangsa pergi ke tempat itu pada lewat tengah malam untuk bermain dengan kamera barunya. Oh. Dia punya kamera baru. Awalnya tiada perkara pelik yang berlaku. Mangsa mulai menangkap gambar di ruangan office. Gambar apa? Sudah mulai berdiri. Oh. Mangsa meninggalkan kameranya di atas meja dalam mode rekaman ketika pergi ke ruangan lain, ke tandas. Oh, ditaruhnya di atas itu. Masih dalam posisi hidup. Ya. Nah, merekam. Dia ke tandas. Mangsa sempat bermain di depan kameranya. Ini dia nih. Kejadian pelik bermula di sini. Perhatikan kamera Mangsa. Ini kayaknya kameranya. Kecil ini. Oh, Nampak tak? kayak gini dia. Gerak dia. Tuh. Selepas kamera kursi pun gerak sendiri kursi ini. Nah, dia datang. Mangsa mendapati kamera beralih tempat. Kaget dia kayaknya. Mangsa meneliti rekaman video. Lari dia. Mangsa merasakan sesuatu yang tidak kena. Inilah rekaman terakhir Mangsa terlihat di dalam CCTV. Ke bawah dia, turun. Sewaktu menuruni tangga, Mangsa kelihatan tidak keluar dari pintu yang sepatutnya di bagian bawah. Hilang dia di tangga. Nah, ini di sini, nggak ada. Dan Mangsa terus hilang di situ. Perhatikan pintu terbuka dan tertutup. Mana ya? Oh iya. Cahayanya terbuka dan tertutup. Punca Mangsa ketakutan. Sewaktu meneliti rekaman yang diambil, didapati ada satu lembaga yang tinggi yang sedang berlari laju di bagian luar tingkap. Selepas melihat rekamannya itu, Mangsa berasa takut dan terus berlari menuju ke tangga. Oh, ini rekamannya. Ini dia kan? Ada apa? Kenapa? Di sini kayaknya tadi. Apa itu? Bayangan. Entah. Kok aku nggak lihat? Aku juga nggak lihat. Fullkan keterangan telepon untuk footage yang lebih jelas. Aku nggak lihat loh. Wih, panjang betul. Semasa kejadian berlaku, tidak ramai tahu karena tahun 2010 handphone mahal dan ramai yang tidak mampu beli, hanya mampu beli handphone Android yang biasa-biasa saja. Video Sam ini ada di balai polis dan pihak polis tidak mampu berbuat apa-apa sejak dari hari Sam hilang di bangunan sekolah pemandu tersebut. 3 minggu kemudian, pada tarikh, seorang lagi staf yang dikenali sebagai Man, Mangsa kedua. Video full footage Man ada sudah diupload. Oke. Pihak sekolah memandu di mana Sam dan Man yang masih hilang gaib dibawa ke alam lain masih tak berani untuk hebohkan perkara tersebut. Mungkin karena mereka punya sebab tertentu. Wah. Jadi dia hilang ya? Bener-bener hilang berarti kemana Tadi dia? nggak ada tadi. Memang ke dunia lain apa ke tempat lain ya? Tapi logikanya kalau dia turun tangga kan pasti keluar lewat pintu itu. Berarti Iya. dia di blind spot ya. Di tempat yang tidak terlihat oleh CCTV. Dunia lain. Baru dia masuk situ. Kita lihat komen dulu. Ini mesti roh budak yang fail GPG test dan bayar duit kopi pas tuh fail lagi. Lah, ini budak tuh marah dengan staff yang tak tolong dia. Lah.
Ada case dulu ke asrama tangga di belakang ditutup alasan ada orang pernah hilang situ. Sekalinya muncul selepas 2 tahun lebih ke tangga situ tengah tidur. Wih, iya sih ya. Dia yang masuk ke dalam dunia lain kayak gitu tuh kan biasanya dia nggak sadar dia sudah masuk ke dunia lain, tiba-tiba dia keluar dengan apa ya, dengan lupa ingatan dan keadaan yang sama pas dia hilang gitu loh, bajunya segala macamnya kan. Wah, ini kayaknya betul ini guys, kalau aku sih percaya. Kalau aku tapi sih ya dari rekaman CCTV-nya itu kayak jadul banget dan itu kayaknya nggak mungkin sih kayak buat dibuat-buat ya. Iya, dan juga ya itunya yang janggalnya sih yang di blind spotnya itu dia nggak punya. Jadi ada tempat yang nggak kelihatan sama kamera CCTV kan. Ya tau lah ya, kalau banyak yang cerita itu benar ya benar berarti. Oke, itu aja untuk video kali ini tentang video-video hantu dari Malaysia. Dan kalau menurut aku sih misterinya yang paling terakhir yang seram ini misterinya. Iya sih, ada kamera belok-belok, kursi belok-belok. Ceritanya yang seram juga ya. Dan itu biasanya bener loh, Iya. kalau dia belok sendiri itu sendiri. Iya. Ya udah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah donasi dan support channel ini melalui QR code di video ini. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa juga di like, di share, bagikan video ini ke teman-teman kalian ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.